Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zinur Ahmad. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet semester 3 kelas B dengan NPM 247820666. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas video praktikum yaitu pada mata kuliah Pemrograman Jaringan 2 dengan materi yaitu Intro to Napalm. Baik teman-teman, nah pada video ini di sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama itu kita akan menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di ping atau berhasil terhubung jaringannya ya teman-teman. Kemudian kita akan menunjukkan serta menceritakan kode get fix and config py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Kemudian kita akan menjelaskan kode extract interface.py peserta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Kemudian kita akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang wajib kita jawab atau kita tulis di logbook teman-teman. Nah, untuk pertanyaannya sendiri teman-teman ini ada beberapa pertanyaan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 teman-teman. Nah, jadi teman-teman pada tugas kali ini khusus pada bagian materi intro to Napalm ini teman-teman. Nah, jadi sini kita menjelaskan atau mendemonstrasikan seluruh rangkaian praktikum pada minggu 9 kemarin teman-teman. Nah, jadi pertama saya akan menunjukkan mengenai topologi saya teman-teman ini. Di sini saya akan menunjukkan mengenai topologi dan konektivitas antar perangkat-perangkat yang ada di sini, teman-teman. Jadi dengan kita melakukan ping dari setiap perangkat ke setiap perangkat di sini, teman-teman, melalui Docker ya, teman-teman. Oke, ini aja untuk tujuan kita teman-teman pada bagian praktikum kali ini kita memiliki tujuan yaitu adalah untuk memahami bagaimana kita melakukan otomatisasi jaringan menggunakan ini library Napalm ya, teman-teman. Nah, untuk Napalm sendiri teman-teman itu merupakan singkatan dari Network Automation and Programmability Abstraction Layer with Multi-Vendor Support, teman-teman. Jadi intinya Napalm ini teman-teman adalah sebuah library Python yang menyediakan API standar untuk berinteraksi dengan perangkat jaringan dari berbagai vendor, teman-teman. Dan jadi dalam kesempatan praktikum kali ini kita akan fokus pada bagian read only operation seperti mengambil fax, status interface atau alamat IP interface dan masing-masing configuration, teman-teman. Nah, untuk topologi sendiri teman-teman, di sini pada bagian topologi ini teman-teman, topologi praktikum ini terdiri dari beberapa suite dan satu router ya teman-teman. Nah, yang semuanya ini terhubung ke kontainer Docker Network Automation teman-teman. Dan dari kontainer inilah, dari perangkat kontainer ini kita akan melakukan script Python dan melakukan koneksi SSH ke setiap perangkat teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman yang akan kita lakukan yaitu memastikan semua perangkat dapat di-ping dari container automation, teman-teman ya. Jadi kita langsung buka aja pada bagian server, teman-teman.
Di sini teman-teman, di sini saya sudah memiliki atau membuat sebuah catatan teman-teman mengenai IP address, alamat IP address dari berbagai perangkat yang ada di sini ya teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan melalui Docker ini teman-teman, kita akan melakukan ping terhadap perangkat-perangkat ya teman-teman. Nah, oke. Teman-teman, pertama teman-teman kita akan ngeping dirinya sendiri teman-teman. Kita coba ping 101. Oke, di sini bisa ya teman-teman. Oke. Kemudian kita ping untuk 110 yaitu perangkat router teman-teman. Oke, bisa. Kemudian kita akan ping router iSuite 1. Di sini juga bisa teman-teman. Kemudian kita ke lanjut lagi. Kemudian kita akan ngeping suite yang terakhir teman-teman. Oke. Nah, bagi teman-teman bisa dilihat sendiri, teman-teman sepertinya dapat dilihat seperti yang kita lihat dari tampilan layar di sini. Semua perangkat merespon ping dengan baik ya, baik ya teman-teman. Jadi artinya untuk koneksi dari tiap-tiap perangkat itu sudah berhasil, perangkatnya juga sudah aktif dan SSH-nya juga siap untuk digunakan teman-teman. Kita coba SSH-nya satu perangkat aja teman-teman, yaitu perangkat router. SSH. Oke, berarti oke, nah di sini bisa ya teman-teman kita SSH ya. Oke, selanjutnya teman-teman di sini saya akan menjelaskan ada sebuah file teman-teman, yaitu filenya yaitu nano device.yaml teman-teman. Dan di sini wilayah inventory device dan YAML ini, nah ini kalau kita buka teman-teman, file ini berisi daftar-daftar informasi teman-teman mengenai perangkat-perangkat yang kita gunakan tadi teman-teman, seperti router dan switch tadi teman-teman. Nah, sini seperti contoh teman-teman, pada bagian di sini ada informasi mengenai perangkat router, ada hostname-nya 110, username Zinur, password 123, drivernya iOS, kemudian secret-nya 123 teman-teman. Kemudian untuk file driver itu teman-teman penting ya, karena kita memberi tahu atau memberitahu napalm bagaimana berinteraksi dengan OS perangkat teman-teman. Kemudian di sini ada file secret teman-teman. Nah, di sini secret digunakan untuk privilege level apa ya, level berapa ya? 15 teman-teman, atau yang bisa disebut juga dengan enablers mode teman-teman. Oke, kita keluar aja teman-teman langsung. Kemudian di sini ada kita langsung akan menjelaskan mengenai script Python yaitu get files. Nah, oke teman-teman. Sekarang kita masuk ke script yang pertama teman-teman, script Python yang pertama yaitu get fetch and config.py. Nah, jadi script ini teman-teman kita gunakan untuk menjalankan beberapa tugas utamanya ya teman-teman.
Antara lain yang pertama itu membaca file device.yaml tadi yang berisi mengenai informasi-informasi perangkat. Kemudian selanjutnya itu untuk melakukan looping ke semua device device yang ada yang tadi itu, yang seperti switch dan router tadi, teman-teman. Kemudian untuk membuka koneksi melalui Napalm, teman-teman, yaitu Napalm itu membutuhkan driver sesuai dengan OS perangkat, teman-teman. Contohnya yaitu driver itu get network driver, teman-teman, iOS. Jadi kita juga di sini memberikan username, teman-teman. Kita di sini juga memberikan username. Nah, di sini, teman-teman. Di sini juga kita memberikan username, password, dan optional orgs atau secret secret ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya itu untuk mengambil data menggunakan Napalm read only methods, teman-teman. Yaitu get fake. Nah, get itu ya, untuk get facts itu. Nah, kan di sini selanjutnya, teman-teman, kode ini akan digunakan untuk mengambil data menggunakan Napalm read only methods, teman-teman. Nah, di sini pada bagian instruksi praktikum ini, teman-teman, di sini kita akan pertama itu ada get facts, teman-teman, yaitu mengambil informasi mengenai hostname, vendor, model, uptime, dan interface list, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada get interface, teman-teman, itu mengambil mengenai status interface-nya, teman-teman, seperti enable atau administrability off atau down, kemudian is uplink, kemudian MAC address-nya, teman-teman. Selanjutnya itu get interface, itu ada IP-nya, teman-teman. Kemudian get config itu mengambil konfigurasi perangkat termasuk running config, teman-teman, atau kita penyimpanan mengenai apa yang kita jalankan di perangkat tersebut. Kemudian di sini kita menyimpan hasil ke folder output, teman-teman. Nah, di sini di praktikum kali ini setiap perangkat akan menghasilkan 4 file, teman-teman, yaitu get file, IP fake.txt, kemudian interface.txt, kemudian interface underscore IP.txt, kemudian running config.txt, teman-teman. Oke. Nah, di sini untuk kodenya kita bisa lihat sendiri, teman-teman. Tampilannya bisa seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kita akan menjalankan atau merunningkan kode ini, teman-teman. Nah, jadi saya akan menjalankan script ini dengan perintah yaitu Python get fetch and config.py. Nah, script ini akan mencoba mengkoneksi dari setiap. Oke, teman-teman, sebelumnya oke, kita clearkan terlebih dahulu, teman-teman. Oke. Nah, script ini akan mencoba mengkoneksi, teman-teman, mengkoneksi dari setiap perangkat. Jika koneksi berhasil, akan muncul pesan seperti menghubungkan ke IP-nya, teman-teman, berhasil, teman-teman, ya. Nah, jadi setelah semuanya selesai, di sini saya oke. Nah, jadi teman-teman, untuk Python sendiri di sini sudah kita jalankan.
Oke, kita clearkan terlebih dahulu. Oke, ini. Oke, yaitu selanjutnya kita akan penjelasan mengenai script extract extract interface.py teman-teman. Jadi semua benar teman-teman. Oke, di sini ada beberapa file teman-teman sebelumnya extract dan rewind logback game logback status. Oke. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menjalankan script yang kedua yaitu nah jadi yaitu extract interface dan py. Nah, jadi script yang kedua ini teman-teman bertujuan itu untuk membuat tabel ringkasan dari semua interface device. Jadi script ini akan membaca file output interface lalu mengekstrak informasi seperti device, interface, enable, app, IPv4, kemudian traffic light teman-teman. Kan jadi kenapa sih untuk ini kita perlu teman-teman? Karena kan interface itu adalah bagian paling penting ya teman-teman dalam jaringan ya. Jadi dan CSV itu memudahkan untuk kita menganalisis secara cepat, misalnya seperti interface mana yang akan bound, seperti interface mana yang akan punya IP teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan atau merunningkan. Oke, sebelumnya teman-teman. Nano X apa ya? Ekstra mana sih teman-teman? X X extract extract interface.py teman-teman, kita buka terlebih dahulu. Nah seperti ini teman-teman tampilan untuk script Python yang teman-teman. Nah kita keluar. Nah kita clear, kemudian kita akan merunningkan kodenya. Kita running. Nah jadi di sini kan kita merunning menggunakan Python 3 SA interface.py ya teman-teman. Jadi sini setelah kita merunningkan kode ini teman-teman, script akan mengolah data seluruh perangkat dan menghasilkan file interface.summary_csv teman-teman. Jadi di sini kita akan buka filenya teman-teman. Kita akan lihat terlebih dahulu. Di sini kan ada interface summary.csv teman-teman. Di sini kita akan buka filenya. Kita coba buka filenya, kita cat in interface summary.csv teman-teman. Nah, jadi setelah kita buka teman-teman di sini akan terlihat interface semua perangkat ya teman-teman. Yaitu seperti interface aktifnya teman-teman, kemudian interface matinya, IP pada VLAN-nya, kemudian interface tanpa IP teman-teman ya. Jadi hasil ini menurut saya sih cocok ya teman-teman dengan data dari setiap suite yang kita sudah audit tadi, yang sudah kita setting tadi ya. Oke teman-teman, sebelumnya kita akan pindah terlebih dahulu untuk kota Israel dan menjelaskan program dan menunjukkan hasil outputnya teman-teman. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang wajib dijawab pada bagian pertama teman-teman. Di sini. Intinya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya teman-teman. Nah, jadi
Yang pertama di sini pertanyaannya itu mengenai sebutkan versi Python dan platform yang digunakan ya teman-teman. Itu teman-teman kalau tidak salah ya, untuk Python versi yang saya gunakan itu 8 titik berapa ya teman-teman? Soal. Oke. Nah, untuk Python yang saya gunakan sendiri teman-teman, itu versinya yaitu 3.8.2. Kemudian untuk napalm sendiri yang saya gunakan yaitu 5.0.0. Nah, kita lanjut pada bagian nomor 2 yaitu tuliskan perintah SSH ke router dan hasilnya ya teman-teman. Oke, kita coba teman-teman. Kita coba untuk kita memberikan perintah SSH ke router ya teman-teman. SSH IP router tadi yaitu 9100.10 teman-teman. Nah, sorry. Nah, sini teman-teman ya. Kita password. Di sini bisa kita lihat teman-teman bahwasanya untuk kita mencoba koneksi SSH dari Docker ke router itu sudah berhasil ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, pada file inventory terdapat file driver dan secret. Apa fungsinya teman-teman? Jadi untuk file driver itu sendiri teman-teman itu digunakan untuk menentukan apa jenis operasi perangkat jaringan yang digunakan gunakan seperti contoh yang saya gunakan yaitu iOS ya teman-teman. Namun juga bisa untuk kita juga bisa menggunakan iOS ya teman-teman. Kemudian untuk secret sendiri, itu sendiri itu digunakan untuk enable password agar lebih aman atau bisa masuk ke dalam mode privilege ya teman-teman. Jalankan get fix pada R1 dan tuliskan hostname model perangkat tem. Ini ada di mana ya? Coba teman-teman, coba exit S. Oke teman-teman, di sini gimana ya? Chat get files get files ts. Suara teman-teman, suara.
Oke teman-teman, sorry, saya di sini agak sedikit lupa teman-teman, yaitu gimana cara menjalankannya. Tapi ketika saya waktu lagi minggu sebelum saya membuat video ini teman-teman, setelah saya menjalankan file tersebut teman-teman, di sini saya mendapatkan hasil, yaitu biasanya untuk hostname-nya sendiri teman-teman, untuk router itu adalah R1. Kemudian untuk mode perangkatnya itu unknown, kemudian uptime-nya sendiri itu yaitu 201.8854 teman-teman. Kemudian apa perbedaan informasi yang diberikan oleh get interface dan get. Jadi teman-teman, untuk informasi, perbedaan informasi yang diberikan kedua file ini teman-teman, di sini yang pertama itu get interface, itu teman, dia itu memberikan informasi dari fisik atau status dari setiap interface teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu fokus pada kondisi interface up atau down, enable atau disable, kemudian kecepatan, duplex atau disable ya teman-teman. Kemudian untuk get interface IP sendiri teman-teman, itu memberikan informasi mengenai alamat IP yang ada di setiap perangkat yang kita gunakan. Kemudian fokusnya sendiri itu pada bagian informasi jaringan atau logical teman-teman. Kemudian dia tidak menampilkan status interface. Oke, selanjutnya berdasarkan interface summary.csv, apakah terdapat suite yang memiliki IP di VLAN 99? Apakah ada perangkatnya IP yang kosong? Nah, untuk hasil dari praktikum saya sendiri, teman-teman, yaitu ada data filenya saya sendiri, teman-teman. Di situ hanya terlihat ada VLAN 1 dan IP-nya, jadi tidak ada, ini tidak ada ya, teman-teman. Ini ya, teman-teman. Untuk hasilnya sendiri pada data filenya itu hanya terlihat ada VLAN 1 teman-teman, VLAN 1 dan IP-nya itu 192.123 itu 192.104 sampai 24 ya teman-teman. Jadi tidak ada interface VLAN 99 teman-teman. Nah, untuk apakah ada perangkat yang IP-nya kosong, untuk di sini kalau menurut saya teman-teman, dari hasil ini untuk perangkat menurut saya tidak ada IP yang kosong ya teman-teman. Dikarenakan di sini kita lihat ini teman-teman, sepertinya kosong ya teman-teman. Kosong di sini hanya ada IP, tapi di sini mengenai dia device ya teman-teman. Kalau untuk IPv4-nya sendiri di sini dia hanya kosong teman-teman. Oke. Jadi selanjutnya itu jelaskan mengapa abstraction layer ini penting dalam otomatisasi jaringan, dan apakah risiko jika program otomasi berbasis CLI spesifik vendor tanpa abstraction. Jadi teman-teman, jadi karena dengan menurut hasil saya teman-teman, karena dengan mengamankan cara perangkat berkomunikasi dengan perangkat dari beberapa vendor teman-teman, tanpa adanya abstraction layer, programmer harus menuliskan kode yang berbeda dan membuat proses otomasi jadi rumit atau ribet ya teman-teman. Jadi dengan menggunakan abstraction layer ini,
satu script saja itu teman bisa digunakan untuk beberapa perangkat ya teman-teman. Nah, kalau untuk resikonya sendiri, resikonya program jadi tidak stabil, sulit adaptasi dan untuk perangkat lain teman-teman. Ada perangkat lain ya. Kemudian yang 8, jelaskan dua alasan teknis kenapa structured data JSON atau dictionary lebih sesuai untuk otomatis saja daripada output CLI biasa teman-teman. Jadi untuk struktur pada seperti JSON atau dictionary sesuai ini sesuai untuk otomatisasi karena datanya memiliki format yang terstruktur dan konsisten ya teman-teman. Jadi sehingga mudah diakses langsung oleh program tanpa perlu teks secara manual. Jadi dengan begitu proses otomatisasi menjadi lebih cepat dibandingkan jika menggunakan output CLI biasa yang berisi teks mentah teman-teman. Kemudian selanjutnya itu bayangkan script ini dijalankan terjadwal cron job tiap 1 jam. Siapa saja yang bisa otomatis otomatis dipantau. Berikan contoh satu pembuatan nyata. Jadi jika script dijalankan otomatis, maka sistem dapat memantau berbagai informasi penting dari perangkat jaringan secara berkala seperti status interface dan alamat IP sebagai contoh teman-teman. Sebagai contoh, script ini bisa digunakan untuk mendeteksi gangguan jaringan suara dini. Misalnya jika interface pada situasi tiba-tiba down, teman-teman. Nah, hasil monitoring akan langsung menunjukkan perbedaan dibandingkan data sebelumnya, teman-teman. Jika suatu hari topologi bertambah menjadi 30 perangkat, bagian apa yang perlu diubah? Kalau menurut saya sendiri, teman-teman, yang bagian kita harus kita ubah jika kita menambahkan perangkat menjadi 30, yang pastinya akan kita ubah yaitu file yang berisi informasi mengenai perangkat-perangkat tadi, teman-teman, yaitu file device dan YAML ya. Jadi karena file tersebut berisi informasi-informasi dari perangkat seperti hostname-nya, IP-nya, password dan secret-nya, teman-teman, dan lain-lain. Jadi menurut saya file ini cukup penting, teman-teman, untuk kita ubah, terutama setelah kita menambahkan berbagai perangkat pada bagian topologi kita itu. Oke teman-teman, mungkin menurut saya video praktikum kita kali ini hanya sampai di sini. Apabila terdapat beberapa kekurangan dari apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan atau tidak jelas dari saya sendiri teman-teman, saya minta maaf. Saya akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.